Oke, ya silakan. Siapa yang mau duluan? Ya, Oh iya, sebelumnya kita mau perkenalan dulu, Bante. Kita dari Universitas Prasetya Mulia. Nama aku Christina. Kita mahasiswa semester 4 lagi. Jadi kita tuh ada pelajaran tentang agama gitu. Jadi makanya itu kita mau ngelakuin interview sama Bante buat mengetahui pandangan dari agama Buddha tuh kayak gimana gitu. Oh iya, boleh. jadi topik kita itu mengenai animal testing. Mm-mm. Jadi itu kayak bisnis yang ngelakuin, yang ngebunuh hewan untuk kepentingan mereka. Seperti itu. Ya, Nah, kalau yang aku tahu kan kalau dari agama Buddha tuh nggak boleh membunuh binatang atau makhluk hidup lain gitu kan ya, Bante ya. ya betul. Kalau boleh tahu alasannya apa ya? Kalau misalnya dalam agama Buddha, kita dianjurkan untuk tidak membunuh. Jadi kan membunuh di sini adalah kita memiliki niat untuk membunuh dia. Jadi misalnya em, kita pergi makan di restoran live seafood lah misalnya ya. Live seafood kan Anda tahu bahwa di sana kita langsung pesan misalnya ikan gurami misalnya yang lagi berenang, terus kita bilang, itu enak tuh. Nah, dan gurame ini kemudian kita ambil, kita istilahnya ya suruh mereka bakar atau goreng gitu kan. Nah, jadi di sini terjadinya namanya pembunuhan. Nah, dalam ajaran agama Buddha kita nggak dibenarkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena mungkin Mbak tanya sama Christina sama Rehan. Nah, kalian mencintai nyawa kalian nggak kira-kira? Iya. Ya kan? Kan kita semua mencintai Iya. nyawa kita. Ya demikian juga itu hewan. Ya, jadi hewan juga kan punya keluarga, punya istilah anak, dan seterusnya. Walaupun mereka nggak ngerti, tetapi perasaan dari itu adalah ada. Nah, jadi ketika kita membunuh istilahnya, akan ada apa ya, rasa sakit hati dari si hewan ini. Nah, sehingga dari situlah umat Buddha dilarang untuk membunuh, karena kita dianjurkan untuk menjaga cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, dan pembunuhan di sini pun ada syarat ya, pembunuhan di sini ada syarat. Misalnya saya ingin melakukan pembunuhan, ya kan? Jadi pembunuhan itu kita mesti ada syarat. Misalnya saya lihat di depan saya ada kecoa. Nah, saya tahu kecoa itu hidup. Ini yang pertama. Jadi kita tahu makhluk itu hidup dulu. Syarat yang kedua adalah setelah kita tahu, oh si kecoa itu hidup, kita kemudian ada niat untuk memukul dia, istilahnya membunuh dia. Nah, setelah muncul niat, kita kemudian melakukan. Jadi setelah kita melakukan, efek dari melakukan adalah apa? Ya, kecoa itu berhasil terbunuh. Nah, ini adalah syarat dari suatu pembunuhan makhluk hidup dalam ajaran agama Buddha. Dan terkait dengan animal testing ya, atau animal cruelty ya, kalau nggak salah. Kemarin juga Bante sudah bahas itu sama Ivan dan satu teman kalian. Nah, jadi Bante Iya. kembali lagi kepada produk ya. Jadi dalam bisnis ini kan lain dari bisnis ini banyak sekali, ya kan? Lain dari bisnis ini banyak sekali. Misalnya perdagangan makanan secara langsung. Contoh yang tadi adalah live seafood ya. Itu kan adalah perdagangan secara langsung. Jadi kita langsung ke pasar, ke market, beli yang masih hidup, bawa pulang, kita makan, kita masak. Yang kedua adalah perdagangan yang eksploitasi hewan yang tidak langsung. Misalnya apa? Kita mengambil hanya telur atau susu. Kita nggak bunuh dia, tetapi kita mengambil bagian dari dia. Yang ketiga adalah Oh, kita, kalau nggak, Hah? Yang ketiga sorry Bante, adalah kalau misalkan saya kayak ngambil bagian dari dia, misalkan kayak dia udah mati gitu, kayak gitu nggak apa-apa ya? kalau sudah mati nggak apa-apa. Oh, Jadi kalau benar-benar dia sudah mati nggak apa-apa. Misalnya istilahnya dalam kedokteran kan mereka biasa penelitian terhadap mayat. Nah itu kan mayat yang sudah mati kan. Nah itu nggak apa-apa. Nah terus yang ketiga eksploitasi dari mana?
Sorry, yang kedua dulu. Yang tadi misalnya yang kedua kayak telur, terus susu, sarang burung walet. Ya, ini yang kedua. Eksploitasi yang ketiga adalah eksploitasi secara nggak langsung, misalnya sirkus. Ya kan? Secara nggak langsung, sirkus itu sebenarnya kita juga turut menyiksa hewan. Misalnya pertunjukan lumba-lumba dan seterusnya. Itu kan hewan itu nggak dikasih makan, kemudian karena nggak dikasih makan, dia akan turut sama kita. Nah, ini adalah eksploitasi juga. Yang keempat, mungkin eksploitasi berikutnya adalah eksploitasi yang kita lihat secara mungkin teknologi ya, biotech misalnya kayak kosmetik, sabun, dan seterusnya. Kadang-kadang mereka akan menggunakan hewan yang mirip dengan kita untuk mengetes alergi dan seterusnya. Misalnya, setahu Bante, kulit kita ini mirip dengan kulit dari babi ya. Jadi mereka akan menggunakan kosmetik ini ke babi dulu. Lihat merah atau alergi enggak si babinya. Kalau enggak, dikembangkan terus akan digunakan oleh manusia. Nah, yang berikutnya adalah yang secara nggak langsung adalah tentang farmasi, pembuatan vaksin, ya kan, obat-obatan dan seterusnya. Seperti yang Bante baca tentang corona kemarin, mereka juga mengumpulkan spesies tertentu untuk diuji sampelnya. Jadi bagaimana perpindahan virus dan bagaimana vaksin dari setiap yang dikumpulkan ini. Jadi ini adalah step-step atau beberapa item dari line bisnis yang berbeda tentunya ya. Oke, silakan. Kalau menurut dari pandangan agama Buddha, sebenarnya manusia itu posisinya di antara makhluk hidup lain tuh di mana, Bante? Karena kalau misalkan seandainya kalau kita lihat ini animal testing itu kan biasanya kita ngelakuin demi kebaikan manusia kan. Secara nggak langsung kan kita mengambil nyawa binatang tersebut untuk mengutamakan nyawa manusia. Menurut dari agama Buddha itu bagaimana? Kalau dari agama Buddha sebenarnya kita menganggap semua makhluk ini adalah sama ya. Maksudnya kita nggak ada yang superior, misalnya manusia lebih tinggi daripada hewan, sehingga kita harus eksploitasi. Kalau kita merasa kita yang superior, itu nggak bisa. Jadi, dalam agama Buddha, semua makhluk ini adalah sama. Jadi, nggak membeda-bedakan begitu. Jadi jangan sampai kita manusia sebagai rasa superior, punya power, kita mengambil misalnya hewan, terus kita pergunakan. Dunia sekarang juga bukan hewan ya, bukan cuma hewan. Kadang-kadang mereka juga pakai istilahnya untuk santet atau apa, itu juga mengambil makhluk yang istilahnya hantu atau jin, diambil. Kemudian juga digunakan ya. Jadi itu bukan cuma itu. Cuma karena memang ini secara ilmiah nggak ada, kita coba lihat yang hewannya aja. Makanya dalam agama Buddha, Buddha selalu bilang bahwa semua makhluk ini setara. Kenapa? Karena semua makhluk bisa mencapai Buddha yang sama. Nah, jadi semua makhluk adalah Buddha. Jadi ya manusia maupun kecoa tadi, kecoa juga bisa jadi Buddha. Cuman belum beruntung. Belum bisa melatih diri dia sampai dia jadi Buddha. Jadi secara agama Buddha, teologinya adalah semuanya adalah sama. Kalau misalkan seandainya sepenangkapan aku, kita semua makhluk hidup tuh dianggap Buddha itu setara dengan Buddha gitu, Bante. Ya, jadi terminologinya paling tinggi adalah itu, filosofi yang paling tinggi. Jadi kita harus melihat semua makhluk juga adalah calon dari Buddha. Sehingga kenapa agama Buddha itu paling peaceful ya. Maksudnya kalian lihat mana ada kayak perang atau apa dalam nama agama, nggak ada. Karena kita selalu menganggap ya dia juga akan jadi Buddha, ngapain kita bunuh dia? Ya seperti itu. Jadi kita usahakan seminimal mungkin kita tidak melukai makhluk lain. Seperti itu. Bante, kan kayak seperti pandemi sekarang tuh orang setiap negara tuh berlomba-lomba pengen nyiptain vaksin buat virus corona ini. Nah, dengan dia dibikinnya vaksin itu kan pasti ada uji tesnya gitu kan. Entah ke mau tikus atau ke hewan hidup lainnya. Menurut agama Buddha, apakah itu sebuah pengecualian
membunuh hewan tersebut demi keberlanjutan hidup manusia. Iya, jadi kalau misalnya dalam agama Buddha, kan tadi Bante sudah bilang lini bisnis kan. Jadi lini bisnis, bagaimana lini bisnis yang begitu banyak tadi, secara tidak langsung. Jadi secara tidak langsung, dan dari lini bisnis maksudnya Rehan bisa lihat bahwa di situ tergantung motivasi dari masing-masing produsen. Coba kita lihat yang pertama kan, yang lini bisnis pertama, di mana mereka hanya membuka restoran. Jadi demand orang mau makan ikan kan tetap ada. Namanya kita manusia, kita masih mau makan ikan misalnya kan. Nah, demand ini ditangkap oleh produsen dong. Ya, produsen mengambil ini apa istilahnya laba nih, profit nih buat dia. Dia bikin. Nah, ketika produsen yang seperti ini, dia hanya mengambil keuntungan dari mana? Orang yang mau makan. Jadi hanya segelintir orang untuk memakan ikan yang fresh, dia akan siapkan. Nah, ini produsen yang model pertama. Produsen yang model kedua, dia akan melihat value apa yang dia bisa dapat. Yang kedua, dia lihat, telur, susu, sarang burung walet, dan seterusnya. Nah, produsen yang kedua, dia menciptakan, tetapi dia tidak membunuh secara langsung. Ya kan, makhluk-makhluk yang tadi juga tersiksa, tetapi nggak dibunuh. Istilahnya, ya mungkin mati dalam berapa tahun, dalam berapa kali proses, baru akan mati. Nah, produsen yang berikutnya di lini bisnis misalnya entertainment. Mereka menggunakan hewan untuk entertainment kan, sirkus, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini dia untuk apa? Dia rasa, ya dia menyenangkan orang. Dan orang juga mau nonton hewan kan, pintar, lumba-lumba bisa hitung, dan seterusnya. Atau yang kayak buaya kan, buaya juga bisa ini ya, di Thailand mereka suka ini kan, bikin gitu kan. Nah, jadi ini adalah yang ketiga. Yang keempat, lini bisnis keempat adalah lebih minimal lagi untuk penggunaan pembunuhan hewan. Dan yang kelima kayak vaksin. Kita bilang lah, let's say dia bunuh 100 sampai 200 taruhlah monyet dibunuh kan. Tetapi kita lihat lagi berapa banyak manfaat yang didapatkan dari vaksin ini kalau sudah jadi. Tangkap nggak kira-kira? Kalau yang produsen yang pertama, saya bunuh satu ikan untuk saya kenyang sendiri. Paling ujung, yang terakhir vaksin adalah dia menggunakan itu tetapi untuk jutaan bahkan miliaran orang. Manfaatnya ya, manfaat dari ini. Apakah ada konsekuensi? Dalam agama Buddha tetap ada konsekuensi. Tetapi kita lihat konsekuensinya. Dia misalnya membunuh 200 monyet. Tetapi dia bisa menolong miliaran orang. Dibanding yang tadi, yang pertama. Dia membunuh satu hanya untuk memuaskan satu orang. Nah, jadi gini. Jadi tetap ada konsekuensinya. Ya, tetap ada. Konsekuensinya itu berupa apa ya, Bante? Konsekuensi dari mereka yang melakukan pembunuhan dalam agama Buddha, kita percaya mereka yang melakukan ini, mereka akan berakibat pada sakit-sakitan. Ya kan? Anda bisa lihat sekarang banyak penyakit aneh-aneh di zaman sekarang yang kita nggak tahu. Kadang-kadang yang sakit juga bukan orang besar, maksudnya bukan orang sudah tua baru sakit, bukan. Kadang-kadang mungkin ada teman-teman kita yang seumuran kita juga mungkin sudah sakit, ada mungkin juga sudah game over gitu kan, istilahnya kontraknya udah selesai di dunia. Ini kenapa mereka istilahnya kok masih muda sudah pergi gitu istilahnya, karena di dalam kehidupan mereka sebelumnya, mereka sudah suka melakukan yang namanya pembunuhan dan penyiksaan makhluk. Kita melihat kalau orang yang sedang sakit, bagaimana dia siksanya. Sama halnya ketika kita melihat ketika makhluk atau misalnya ayam lagi kita potong misalnya. Si ayam juga sangat menderita kan? Nah, jadi sama dengan si orang yang akan sakit. Jadi ini adalah kita bilang karma ya, cause and effect. Nah, ini kalau dalam sisi teologinya, filsafatnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, nah ini akan kembali kepada kita. Seperti itu. Berarti ada timbal baliknya ya, Bante? Ya, kalau dalam agama Buddha ada timbal balik. Jadi
Cause and effect ini kalau bisa Bante kasih contoh kepada Anda lebih gampang gini. Kita ada satu 1 kilo ya. Anda mungkin punya cabai 1 kilo, Anda punya tomat 1 kilo. Kalau kita bikin sambal, rasanya bagaimana? Kalau kita bikin sambal rasanya ya pedas karena cabenya dan tomatnya masih sama seimbang gitu ya. Nah, kalau kita bilang cabenya 2 kilo, tomatnya 1/2 kilo, kita bikin sambal, lebih pedas lagi kan? Iya. Itu akan lebih pedas lagi. Dibantai low bite ya. Oh, sebentar ya, sebentar. Bante. Dan yang berikutnya, ketika kita punya tomat lebih banyak, misalnya tomat Anda 10 kilo, cabai Anda cuma 1 kilo. Ketika kita bikin sambal, rasanya gimana? Pedas nggak? Begitu pedas. Nggak begitu ya. Tomatnya 10 kilo, cabainya cuma 1 kilo. Terus kita bikin mix jadi sambal. Pedas nggak kira-kira? Nggak. Nggak pedas. Tetapi Bante tanya di sini, cabainya apa? Ada nggak? Ada. Ada, tapi nggak pedas. Ya ini seperti yang kita bilang cause and effect gitu loh. Cabai adalah contoh dari perbuatan jahat. Tomat adalah perbuatan baik. Jadi ketika mana lebih banyak yang kita bikin dalam setiap hari kita. Ketika kita bikin cabai lebih banyak, perbuatan jahat lebih banyak, jadi otomatis ya kita punya ini lebih apa? Ketika jadi sambal, maksudnya dalam kondisi kita ya, dalam kehidupan kita datang ya itu jadi kita punya bencana. Tetapi kalau kita bikin banyak yang tomat, ketika terkondisi, ya itu jadi kita nggak terlalu merasakan penderitaan. Jadi hanya seperti itu sih. Jadi kalau kita bilang mereka-mereka yang menciptakan vaksin tergantung kembali dari motivasi. Mereka ciptakan vaksin tujuannya untuk apa? Dia sudah mengorbankan sekian banyak hewan kita bilang. Tetapi tujuan dia untuk menolong orang. Dan lebih banyak orang yang dibantu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, cabenya tetap ada, tomatnya lebih banyak. Ya gitu. Jadi kayak lebih dilihat dari value-nya ya, value yang dihasilkannya. Ya, dari value atau dari apa ya, motivasi dia saat dia buat itu. Dek, aku pernah tahu kalau misalkan seandainya, kalau nggak salah kayak agama Buddha, umat agama Buddha tuh setiap tahun setahun sekali atau terserah mereka tuh yang mereka boleh ngelepasin makhluk hidup ke kayak misalkan burung nih kan yang ditangkap-tangkepin gitu kan, terus abis itu mereka boleh ngelepasin burung itu ke alam bebas atau ikan ke sungai gitu misalnya. Itu tujuannya untuk apa ya? Jadi kalau misalnya itu namanya kita bilangnya function ya. Oh Fang iya itu iya iya. lepas, Iya. sen itu makhluk. Jadi kita menyelamatkan jiwa. Jadi burung-burung dengan ikan, nah ini kita sering lepas. Kenapa? Karena ini adalah komoditi yang sering dimakan orang. Sebenarnya yang Oh. function begini lebih tepatnya bukan kita bikin acara gede terus beli, bukan. Jadi yang sungguh-sungguh perbuatan seperti ini misalnya gini, kita lagi ke pasar, terus lagi lihat tuh ikan lele, lagi mau diketok misalnya kan, nah, terus Anda tiba-tiba, bang, ini saya beli deh, misalnya 2 kilo saya beli semua. Nah 2 kilo itu kamu lepas. Jadi itu benar-benar baru kita menyelamatkan jiwa dia. Coba kalau kita nggak beli yang 2 kilo itu, mungkin malamnya jadi pecel lele. Gitu. Oh. Nah masalahnya sebenarnya kita juga bisa lepas yang lain. Misalnya kayak kalau di India Bante suka lihat mereka suka lepas kambing, sapi, dan binatang-binatang yang mau dimakan lainnya. Mereka bisa lepas. Tapi kan kalau kita di Jakarta nggak mungkin lah ya. Anda beli sapi mau lepas di mana di sini? Jadi itu susah. Jadi kalau misalnya makanya yang paling gampang itu adalah ikan. Jadi ikan-ikan yang kadang-kadang misalnya kita mau bikin
biasanya pagi-pagi panitia akan pergi ke, misalnya contoh ke pasar fresh market yang di Peak. Itu kan banyak ikan laut yang nanti akan dibeli sama orang restoran seafood. Nah, jadi dari situ kita beli semua, kemudian kita lepas. Nah, jadi seperti ini. Bante, jadi hukum di Buddha mengenai tidak boleh membunuh hewan sebetulnya nggak mutlak ya. Jadi ada banyak pengecualian tergantung dari motivasi sama Ya. tujuannya ya. Kan Banda bilang pertama adalah tadi yang ada 4 kan. Ada 4 syarat. Nah, syarat kamu di niat. Niat kamu itu membunuh gimana? Ya kan? Kalau pas memang kita tahu makhluk itu hidup. Misalnya kita lihat ya monyet akan disuntik misalnya untuk vaksin. Tapi niat kita apakah bunuh monyet itu? Ya kan? Kan kita niatnya belum tahu. Karena apa? Dalam penelitian, misalnya kita lagi bikin skripsi, kita sudah tahu nih teorinya. Misalnya misalnya contoh, setelah dikasih misalnya kimia A, B, C, D, si monyet akan kejang-kejang misalnya. Tetapi kan ini dalam teori. Nah, hipotesis kita untuk membuktikan teori ini apa? Kan kita belum tahu. Nah, jadi niat kita ini masih abu-abu, masih gray area di sini kan. Iya. Bukan niat kita untuk, oh begitu saya suntik, misalnya saya suntik ini, monyet akan mati. Kan bukan. Kecuali begini, kita sudah tahu itu racun tikus, terus Anda suntik ke tikus, nah itu pasti mati. Nah, itu salah pasti kan. Iya. Tetapi ketika kita mau tes vaksin, kan kita nggak tahu. Ini akan langsung bunuh dia atau enggak. Itu kita nggak tahu. Nah, jadi setelah kita tes, ini masih hipotesis. Jadi dalam niat kita pun nggak ada untuk membunuh dia, bukan. Mungkin istilahnya dalam hal membuat dia terluka, ada. Tetapi untuk membunuh mungkin enggak. Kan kalau dalam hal terluka pasti dong, setidaknya disuntik, setidaknya dibelek, itu kan pasti terluka. Tetapi untuk membunuh kan enggak. Nah terus setelah kita tes, apakah monyet itu langsung mati? Kita juga belum tahu. Ya kan? Jadi kita belum tahu. Jadi di sini niat juga penting. Jadi dalam 4 yang tadi Bante bilang di awal, tahu makhluk itu hidup, ada niat untuk membunuh, makhluk itu mati. Baru inilah kita bilang satu lingkaran ya, satu lingkaran. Nah, Bante, dari situ harus ada bentuk pertanggungjawabannya nggak dari ngebunuh hewan tersebut? Kalau dari kita biasanya enggak sih. Kita maksudnya pertanggungjawabannya adalah ya pasti ya paling kalian kubur dengan ini. Kalau misalnya kita menggunakan dia untuk sebagai istilahnya korban gitu, ya paling kita kubur atau tergantung ya. Kalau mau suntiknya virus ya kamu mesti bakar atau sterilisasi lah istilahnya. Jadi kalau misalnya untuk kitanya nggak ada sih, nggak ada yang pasti gitu, nggak ada. Oke. Bante kan kayak yang aku tahu bisnis tuh udah mulai mencoba untuk ninggalin animal testing karena mereka ngerasa itu animal cruelty kan. Kayak karena secara nggak langsung itu ngebunuh hewan, walaupun beberapa kayak bisnis kayak farmasi gitu harus dicoba ke hewan sebelum kita coba ke manusia. Pandangan dari Bante gimana tentang hal ini? Nah justru itu sudah sangat baik. Kan yang Bante juga lihat kalau nggak salah yang di China gitu kan. Yang di China ada satu jenderal atau yang dokter yang wanita. Nah beliau kan ya suntik ke diri sendiri untuk mengetes vaksin itu loh. Jadi dia nggak tes ke yang lain, dia kalau nggak salah dokter siapa, Bante lupa, ada di berita. Dia suntik corona ke diri sendiri, kemudian dia suntik yang obat apa gitu ke dalam diri sendiri juga. Nah, jadi dokter sendiri yang ngetes ke dalam diri sendiri. Nah, ini Bante nggak tahu ya. Tapi itu ada. Terus di Amerika mereka juga buka volunteer. Siapa yang mau di testing, nah, akan dibayar mahal sama perusahaan obat gitu ya. Nah, jadi dengan cara-cara misalnya meninggalkan pengetesan terhadap hewan, yang pasti kita harus punya juga solusinya. Solusinya apa? Mungkin seperti contoh yang di Amerika tadi.
Dia minta orang volunteer, siapa yang mau jadi apa istilahnya volunteer untuk dijadikan pengetesan gitu. Mungkin seperti itu. Tentunya kalau misalnya kita mau lakukan pengetesan terhadap orang, ya mungkin juga perusahaan punya modal ya. Maksudnya modal dari sisi safety, modal ya. Kamu apa misalnya kalau orangnya ada apa-apa, ya kamu juga harus tanggung gitu kan, dan seterusnya. Kalau misalnya ada umat agama Buddha yang melakukan animal testing, itu mungkin ada cara-cara tertentu buat kayak ngasih tahu dia atau gimana buat mencegah dia gitu, Bante, dari agama Buddha? Dari kita biasanya bukan hanya animal testing, tetapi mereka-mereka yang berbisnis di bidang peternakan, kita juga akan kasih tahu bahwa ya kalau bisa dihindari. Jadi kalau bisa dihindari, tapi caranya gini, kita nggak boleh langsung bilang, oh kamu bikin apa ya, misalnya kamu bikin seperti ini, nanti kamu masuk neraka, ya nggak begitu juga. Tetapi kita menghindarinya bagaimana? Jadi kita menghindari mereka, kita paling bilang, kalau kamu sudah, kan namanya perusahaan kan ada investment dong. Nah jangan sampai dia sudah investment, sudah ambil apa ya, istilahnya bantuan dari bank dan seterusnya, terus kita bilang, ini nggak boleh, mesti tutup. Ya itu juga nggak boleh. Nah, tetapi kalau misalnya kami biasa sarankan, kalau bisa bisnis kamu sudah balik modal, kamu pelan-pelan invest di bidang lain yang tidak berhubungan dengan makhluk. Dan mungkin perlu Anda ketahui, dalam agama Buddha, kita disarankan oleh Buddha untuk melakukan mata pencaharian yang benar. Ya, mata pencaharian yang benar di sini ini ada 5. Nah, mungkin Bante kasih tahu kepada Anda ini ada 5. Yang pertama, kita dianjurkan untuk tidak melakukan yang namanya berjualan manusia atau budak, ya kan? Nah, sekarang apakah ada nih Bante? Kalau menurut Anda ada nggak sekarang? Menjual Ada, manusia atau budak? ada. Ada. Lagi yang jual organ tubuh yang ilegal itu banyak banget. Nah, itu. Nah, jadi ini yang pertama, tetapi di sini yang secara legal juga ada. Yang legal di sini adalah apa? Misalnya lembaga outsourcing. Ya kan? Kan lembaga outsourcing dia ambil OB dari kampung, terus kirim. Siapa yang mau dia training, setelah training, kemudian perusahaan mana yang butuh OB, nah dikirim sama dia. Yeah. Atau perusahaan yang kita bilang seperti satpam gitu kan, yang security guard, nah itu juga ada. Nah jadi yayasan-yayasan penyalur pembantu juga sama. Mereka maksudnya kerjasama dengan orang dari daerah, bawa ke Jakarta, kemudian siapa yang butuh, kami salurkan. Nah, nanti dari gaji, misalnya gaji yang kalian, yang user bayar misalnya 2 juta, tetapi dikasih ke karyawannya hanya 1,5. Jadi 500 buat yayasan gitu. Nah, jadi yang begini-begini juga masih ada zaman sekarang. Nah, kalau bisa sebagai umat Buddha yang ini dihindari. Karena kenapa? Kita mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Itu nggak boleh. Oke? Okay? Yeah. Jadi orang lain susah-susah kerja, saya duduk manis di sini, tapi saya dapat komisi. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Baru yang kedua adalah dilarang juga menjual yang namanya hewan yang akan dibunuh. Misalnya Anda buka tambak lele atau tambak bandeng, kemudian ikannya Anda itu ya akan dijadikan bandeng presto dan seterusnya. Nah, itu juga nggak boleh. Memang bukan Anda yang bunuh, tetapi ikan ini kita akan jual ke orang yang berikutnya. Itu juga nggak boleh. Sebaiknya dihindari ya. Apalagi kalau kita berbisnis misalnya ayam potong atau apa ya, penggemukan sapi terus kita langsung potong. Nah, itu juga kalau bisa dihindari. Nah, berikutnya adalah yang berikut ketiga ini adalah dilarang menjual racun. Racun ya, racun pembasmi serangga, tikus, misalnya rayap dan seterusnya. Ini juga kita sebaiknya dilarang untuk dijual. Baygon dan seterusnya ya. Berikutnya adalah dilarang juga kita menjual senjata. Senjata di sini ya pistol dan seterusnya.
terus alat-alat pancing, jaring, kail, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan dapat melukai makhluk lain, itu nggak boleh. Nah, yang terakhir adalah dilarang menjual barang-barang yang dapat merugikan masyarakat umum, seperti alkohol atau narkoba, itu juga nggak boleh. Jadi dari 5 ini adalah 3 ya, 1, 2, 3 yang berkaitan dengan topik Anda sebenarnya. Ya kan? Dan Buddha sudah kasih tahu kita bukan sekarang. Ini kan isu sekarang nih. Buddha sudah kasih tahu kita dari 2600 tahun yang lalu. Bahwa ini kalau bisa dihindari. Bante, saya punya pertanyaan. Cuma mungkin melenceng sedikit ya. Ya, nggak apa-apa. Ini mengenai eksploitasi yang tadi. Kan dari tadi kita ngebahasnya itu mengenai eksploitasi hewan. Mengenai karena motifnya. Cuma kalau misalnya itu mengenai eksploitasi kayak bumi, kayak pertambangan atau mungkin pohon segala macam, itu gimana menurut Buddha? Kalau dalam hal agama Buddha kita juga nggak disarankan begitu melakukan hal itu, karena kenapa? Kalau kita melakukan tambang, selain kita merusak bumi, kita juga merusak lingkungan dan terpapar ke masyarakat. Rusaknya ekosistem berarti kan rusaknya rumah dari hewan-hewan masyarakat di daerah sana. Jadi kalau bisa pertambangan ya mungkin kalau cuma smelter oke. Tetapi kalau misalnya kita yang bagian logging gitu ya, yang benar-benar bagian penghancuran hutan, pembakaran hutan, atau istilahnya kamu mau bagian pengambilan kayu begitu, logging ya, itu tidak disarankan. Tapi kan kayak pertambangan semacam batu bara itu untuk kehidupan banyak orang juga kan, kayak buat membangkit listrik. Ya, maksudnya itu kan juga bermanfaat bagi banyak orang. Apakah itu salah satu yang ditolerir oleh Buddha atau tidak? Tergantung dari, sebenarnya gini, dalam bisnis tergantung dari motif si pelaku. Ya kan? Kan beda bisnismen, beda manajemen, beda sistemnya kan. Nah, jadi beberapa orang mungkin dia akan melakukan kayak pengambilan batu bara misalnya kan, dia mengambil banyak. Nah, setelah banyak dia ambil, dia mendapat untung dari situ. Tetapi yang kita lihat kembali, ini adalah komoditi. Kalau dia menjual barang misalnya, oh udah yang penting semua orang bisa dapat, ya udah saya kasih gratis, atau misalnya sesuai modal kerja aja. Jadi untungnya nggak banyak, ya itu oke. Tetapi kan banyak yang nggak mau seperti itu kan. Banyak yang setelah dia, kan dalam peraturan pemerintah, setelah dia gali, dia harus reboisasi area yang dia bongkar. Nah sekarang, apakah dia mau lakukan itu? Ya melakukan, paling lakukan tanam 1000 pohon, padahal areanya berapa ratus hektar gitu. Nah itu, jadi ini adalah kembali lagi ke motif kita dalam hal melakukan sesuatu. Ya, jadi dalam ajaran Buddha, motif ini adalah penting. Jadi motif ini adalah penting. Kenapa? Karena kalau kita punya motif yang baik, apapun yang kita lakukan di ujung pasti baik. Tapi kalau dalam motif kita nggak baik, kita serakah misalnya, kita mau untung terus, kita nggak mau rugi, istilahnya kan, nah itu pasti di belakangnya rentetannya jelek. Jadi misalnya kalau perusahaan yang mau benar-benar, oh saya mau turut membantu masyarakat, karena saya sudah bongkar misalnya ke satu gunung misalnya kan, ya apa yang dia lakukan? Dia bikinlah sekolah, bikinlah rumah klinik, bikinlah mes buat karyawan, kasih kesejahteraan karyawan. Nah itu oke. Tetapi banyak dari perusahaan kan nggak mau gitu kan. Mereka mau bayar upah karyawan rendah dan seterusnya. Nah jadi kalau yang tergantung dari pola bisnis dari masing-masing. Bante, mungkin aku bisa mau klarifikasi biar gak salah ngerti. Ya, boleh. Jadi kalau misalkan seandainya di agama Buddha tuh sebenarnya kita nggak boleh ngebunuh binatang. Tapi kalau misalnya dalam si lini bisnis ini,
karena kita semua makhluk hidup setara, gimana cara kita timbal balik ke apa yang udah kita perbuat gitu, walaupun nanti ada efeknya buat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah istilahnya biar kita sudah melakukan nih eksploitasi kan, istilahnya ke hewan dan seterusnya. Ya kan kita nggak mungkin juga hidupkan dia kembali. Iya. Kan kita nggak mungkin hidupin dia kembali. Ya udah, yang penting istilahnya gimana ya? Kita gunakan istilahnya ya pengorbanan dari hewan itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Itu it's okay. Jadi kan istilahnya kita sudah bunuh nih 200 monyet untuk vaksin corona. Tetapi benar-benar ketika vaksin ini jadi misalnya kan, kita nggak mencari untung. Terus di dalam vaksin ini pun kita benar-benar sudah memperhitungkan. Jangan sampai di dalam vaksin, karena kita mau untung lagi kan, kita tambahin varian baru misalnya. Nanti 10-20 tahun lagi, orang yang sudah disuntik ini akan ketagihan lagi misalnya untuk disuntik vaksin yang berikutnya. Nah itu. Jadi dalam berdagang, Bante kasih contoh Anda, dalam hal vaksin, obat ya. Saya kemarin satu obat untuk lever kalau nggak salah ya, obat untuk lever. Bante ada bawa teman saya, dia sakit lever. Jadi mau beli obat yang dari Amerika, itu harganya sekitar 500 juta. 500 juta untuk 3 bulan minumnya. Jadi Anda pikir satu butir itu kurang lebih berapa juta tuh? Ya, itu mahal banget. 90 butir kurang lebih, Anda mesti bayar berapa tuh? Satu butir 500 juta per satu paket. Barang yang sama, saya beli di India. Barang yang sama. Obat yang dengan isi yang sama, di India hanya beli sekitar 14 atau 13 juta. Anda lihat bedanya kan? Iya. Satu 500, satu cuma 13. Isi yang sama. Nah itu, jadi tergantung produsen. Sekarang produsen mau tolong orang apa enggak gitu kan? Tergantung dari produsen. Jadi semakin tinggi suatu dia mau cari untung lebih banyak, ya otomatis barang ini hanya limited. Jadi barang ini seperti luxury gitu kan. Kamu butuh ini terbatas. Tetapi ketika kita bilang kita mau tolong yang lain, sehingga kita kasih harganya murah. Seperti yang contoh di India. Otomatis kan semua kalangan bisa beli barang yang ini. Nah, jadi tergantung kembali di sini adalah bagaimana sikap dari produsen. Ya kan? Jangan sampai dia sudah melakukan penyiksaan makhluk, kemudian eksploitasi, apakah ini alam, apapun makhluk. Nah, kemudian barang atau produk yang dihasilkan untuk kalangan tertentu. Sehingga tidak bisa menolong orang lebih banyak lagi. Nah, ini sangat disayangkan begitu ya. Mungkin wawancara kita hari ini segini dulu, Bante. Thank you banget buat udah ngejawab pertanyaan kita yang emang kita bingung banget gimana. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf Bante ganggu waktunya, thank you. Ya, thank you, makasih. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, sehat selalu ya Bante. Ya, kalian juga jaga kesehatan. Masuk kuliah kapan? Iya. Masuk kuliah. Masih nggak tahu. Karena mungkin setahu aku mungkin kuliahnya bakal diperpanjang online gitu. Katanya sih gitu. Masih online karena terus. Masih menghadapi tahap new normal kan. Ya udah. Cuma ya dari rumor beredar katanya sampai akhir tahun juga masih belum masuk sih. Oh. Enak lah ya. Jadi Zoom aja belajarnya. Tapi malah jadi demo buat belajar. Iya, tugas lebih banyak. Iya. Oke deh. Ya, oke deh. Ya, Bante. Ya, selamat pagi. Jaga kesehatan. Ya, terima kasih.